Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di acara seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Mantufani Winasih, Askepers, selaku mentor, serta kepada peserta orientasi Saudari Ririn Sintowati. Baik, sebelumnya saya di sini selaku moderator akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga tanggapan mentor, yang keempat atau yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah acara pada pagi hari ini kita buka bersama dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan Bismillah tadi bisa memperlancar acara pada pagi hari ini. Amin. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Saudari Ririn Sintowati, ahli media keperawatan. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Mantufani selaku mentor dan kepala ruang pembinaan serta teman-teman seperjuangan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta dengan judul optimalisasi pemasangan gelang identitas pasien di ruang perina RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ririn Sintowati. Saya bekerja di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta di ruang perina. Latar belakang saya mengambil judul optimalisasi karena ruang perina merupakan salah satu unit yang memberikan pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir yang perlu penanganan khusus, terutama bayi-bayi dengan resiko tinggi. Gelang identitas pasien adalah gelang yang dipakai pasien saat rawat inap di rumah sakit. Saat ini pemasangan gelang identitas bayi di ruang perina belum optimal. Hal tersebut didapatkan dari 5 pasien yang rawat inap di ruang perina, terdapat 3 pasien yang tidak memakai gelang dengan baik dan benar, maka akan berdampak pada kesalahan mengidentifikasi pasien dan petugas akan dianggap lalai. Maka saya mengambil judul optimalisasi pemasangan gelang identitas pasien di ruang perina. Tujuannya yaitu untuk mengetahui implementasi pemakaian gelang identitas pasien dan mampu memberikan kontribusi terhadap visi dan misi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Yang kedua, untuk memastikan keselamatan dan keamanan pasien serta untuk memudahkan tenaga medis dalam memberikan perawatan yang tepat. Pemerintah Kota Surakarta, visinya mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih, kreatif, dan sejahtera. Misi 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh.
kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Tiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Empat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Dinas Kesehatan Kota Surakarta punya visi pelayanan, yaitu mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dan memberikan pelayanan prima. Misi, memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan informasi. RSUD Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta, isinya pelayanan rumah sakit yang bermutu dan terpercaya untuk mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih, kreatif, dan sejahtera. Misi, meningkatkan kuantitas dan kualitas profesionalisme sumber daya, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai standar, meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan inovatif, kemudian meningkatkan pelayanan bermutu dan terjangkau. Kemudian ini masuk ke permasalahan identifikasi isunya. Dari 5 pasien terdapat 3 pasien yang tidak memakai gelang identitas, serta masih ada petugas yang tidak memasangkan gelang identitas pasien setelah melakukan tindakan. Isu yang dianggap ketidakpatuhan pemasangan gelang identitas pasien. Gagasan yang diangkat optimalisasi pemasangan gelang identitas pasien di ruang verina. Di sini ada 5 rencana kegiatan. Yang pertama, identifikasi isu. Yang kedua, perencanaan atau merancang aktualisasi. Yang ketiga, membuat aktualisasi. Yang keempat, melaksanakan aktualisasi. Dan yang kelima, melakukan evaluasi aktualisasi. Untuk kegiatan yang pertama, identifikasi isu. Tahap kegiatannya melakukan observasi terhadap beberapa pasien di ruang verina. Dan di sini ada gambar bayi yang tidak memakai gelang identitas pasien dengan benar. Kontribusinya terhadap visi kegiatan selaras dengan dan sejalan dengan visi RSUD itu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, yaitu menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan bermutu dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Tindakan yang kedua, perencanaan atau merancang aktualisasi. Tahap kegiatannya melaporkan hasil observasi kepada kepala ruang verina tentang permasalahan gelang pasien. Yang kedua, mengusulkan untuk sosialisasi kepada petugas tentang pemasangan gelang identitas pasien sesuai dengan SPO. Di sini ada foto saat berkonsultasi dengan kepala ruang, outputnya, kemudian kontribusinya. Kegiatan selaras dan sejalan dengan visi RSUD itu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, yaitu menjadi rumah sakit yang unggul dan dalam pelayanan bermutu dan terpercaya di bidang kesehatan. Tahap yang ketiga yaitu membuat aktualisasi. Di sini merencanakan sosialisasi SPO pemasangan gelang identitas pasien. Kemudian
membuat materi sosialisasi SPO pemasangan gelang pasien terhadap petugas. SPO pemasangan gelang identitas pasien sudah ada dan ini disosialisasikan kepada petugas. Kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan aktualisasi, melakukan sosialisasi SPO pemasangan gelang identitas pasien terhadap petugas. Sosialisasi tersampaikan kepada petugas dan petugas memahami pemasangan gelang identitas pasien dengan baik dan benar sesuai dengan SPO. Kegiatan selaras dengan visi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan bermutu dan terpercaya di bidang kesehatan. Tahap yang kelima yaitu melakukan evaluasi aktualisasi. Di sini saya melakukan observasi terhadap pelaksanaan pemasangan gelang identitas pasien. Dari gambar tersebut pasien sudah terpasang gelang identitas pasien dan setelah tindakan petugas pun sudah memasangkan gelang identitas pasien. Kesimpulannya, dari capaian kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan sebesar 100% karena semua kegiatan dapat terlaksana dan diperoleh hasil sesuai harapan. Hasil dari setiap kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi SPO pemasangan gelang identitas pasien pada petugas di ruang Perina RSUD Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Sosialisasi SPO pemasangan gelang identitas pasien ini dapat membantu memastikan bahwa pasien yang akan menerima pelayanan atau tindakan medis adalah pasien yang tepat, serta dapat mencegah kesalahan yang berakibat fatal bagi keselamatan pasien. Sarannya, dengan adanya sosialisasi SPO pemasangan gelang identitas pasien, diharapkan petugas dapat mengidentifikasi pasien dengan tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian pelayanan dan pengobatan, serta para petugas dapat mematuhi pemasangan gelang identitas pasien tersebut. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, telah disampaikan dengan sangat baik oleh Saudari Riri Sukawati pemaparannya. Terima kasih. Selanjutnya adalah tanggapan dari mentor kepada beliau Ibu Bima Bupani Nasih Eskepners untuk memberikan tanggapannya terhadap pemaparan yang telah disampaikan peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersyukur kepada Mbak Riri Sukawati yang sudah mempresentasikan hasil ya, untuk pemasangan gelang identitas ini memang sangat harus kita laksanakan dan harus kita pahami ya. Ini saya klarifikasi sedikit aja mungkin bagi audiens yang tahu tentang hasil dari makalahnya ini tadi takutnya nanti kalau nggak saya klarifikasi terjadi mispersepsi ketika di sini nanti identifikasi isu menjelaskan bahwa dari 5 pasien terdapat 3 bayi yang tidak memakai gelang identitas pasien, serta masih ada petugas yang tidak memasangkan gelang identitas pasien setelah melakukan tindakan. Di sini yang saya fokuskan juga yang memasangkan gelang identitas pasien setelah melakukan tindakan. Kalau yang namanya kita di ruangan melakukan tindakan, mestinya gelangnya sudah terpasang dulu ya dari waktu di IGD. Mungkin di sini yang dimaksudkan dari penulis adalah kadang itu kalau di ruang bayi melakukan tindakan pasang infus itu kan nggak kayak pasien dewasa
yang begitu pasang aja kelihatan venanya. Kalau bayi kan areanya kecil, venanya kecil, kadang mengganggu untuk melakukan tindakan, sehingga kadang gelang identitas itu dipotong, akhirnya nggak dipasangkan lagi. Jadi yang dimaksud di sini memasangkan gelang identitas setelah melakukan tindakan hanya di situ ya. Tapi untuk yang fokus dari awal adalah pemasangan gelang identitas itu memang harus sudah terpasangkan ketika pasien sebelum perawatan, sebelum masa perawatan. Jadi yang di sini nanti supaya tidak salah persepsi global tindakan kok baru dipasangkan gelang identitas seperti itu. Itu ini tadi yang saya lihat memang di foto-fotonya dokumentasi memang pasangan gelang identitasnya belum benar, dalam artian terlalu longgar karena gelangnya lepas. Jadi memasang gelang identitas itu kesannya sepele, gampang, tapi kenyataannya kadang terlalu longgar sehingga pasiennya gerak gelangnya melorot, akhirnya lepas. Atau mungkin tadi pas habis melakukan tindakan mungkin pasang infus karena mengganggu untuk tindakan, akhirnya gelang identitasnya dipotong, terus di situ petugasnya lupa untuk memasangkan kembali. Itu untuk klarifikasi yang ini supaya tidak terjadi mispersepsi. Terus ini yang saya tanyakan kepada penulis, sebenarnya dampak real seperti apa sih ketika gelang identitas itu tidak terpasangkan dengan baik dan benar? Dampak dari gelang identitas pasien agar jika tidak terpasang dengan baik dan benar akan mengakibatkan kesalahan dalam identifikasi pasien. Jadi misalkan kalau pasien kemarin tempatnya di sebelah timur, kemudian saat prajaga pasien itu pindah geser ke barat, kemungkinan kalau tidak terpasang gelang identitas pasien akan terjadi kesalahan dalam memberikan tindakan kepada pasien. Terima kasih. Jadi ini dalam artian fungsinya gelang identitas itu adalah identitas verifikasi pasien. Jadi kami harapkan kepada teman-teman semua untuk identifikasi pasien pada gelang bayi mohon untuk benar-benar dilakukan. Jadi kita jangan membiasakan hafalan bayi nyonya A tempatnya di sana, bayi nyonya B tempatnya di sini. Bisa aja ketika kita waktu melakukan tindakan satu shift itu kan nggak cuma satu orang, mungkin bisa 3-4 orang. Kebetulan tadi pasiennya digeser, nggak ngasih tahu teman satu shiftnya, digeser ke sini, wajah bayi kan mirip-mirip ya. Habis itu melakukan tindakan yang sebetulnya tadi habis dari kamar sebelah pindah melakukan tindakan tanpa identifikasi, akhirnya terjadi kesalahan identitas. Jadi makanya perlunya kita membaca gelang pasien adalah untuk identifikasi supaya tidak keliru dalam memberikan terapi atau pengobatan kepada pasien tersebut. Dan jadi mohon untuk teman-teman jangan menghafalkan tempatnya tadi di mana, tapi lihat gelang identitas pasien. Sambil itu kalau habis tindakan mungkin habis memotong gelang identitas atau melihat bayi yang gelang identitasnya lepas, mohon untuk segera dilakukan penggantian ulang supaya benar-benar terjadi keselamatan pada pasien itu memang benar-benar pasien itu dirawat di RSUD Kota Surakarta itu memang keselamatannya terjaga benar-benar disesuaikan dengan standar prosedur operasional yang pasien. Demikian dari saya, semoga nanti kedepannya kita bisa melaksanakan dan bisa mengevaluasi bersama-sama dari hasil observasi dan orientasi dari teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ibu Mentor atas tanggapannya. Selanjutnya acara demi acara telah kita lewati. Kini kita saatnya acara penutup. Irawati Suprakti Dewi
Jalan Janten, Ispoyoso, sehingga acara seminar orientasi mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta tahun 2024 pada pagi hari ini alhamdulillah telah berjalan dengan lancar dan baik. Selanjutnya, sebelum saya tutup, izinkan saya selaku moderator memberikan ucapan selamat kepada Saudari Ririn Sitawati, ahli majian perawatan. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik dan lebih semangat lagi untuk menjadi abdi negara. Akhirnya, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, apabila ada kata yang salah atau kurang berkenan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.